Pemirsa, 35 orang jemaah calon haji furoda asal kota Jambi gagal berangkat ke Tanah Suci Mekah. Belasan petugas kesehatan hewan akan disiagakan saat Hari Raya Kurban. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menaikkan status siaga Karhutla 1 Juni hingga 30 September 2025. Selamat sore pemirsa, hari ini Senin 2 Juni 2025, Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, 35 jemaah haji furoda asal kota Jambi gagal berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini. Tidak terbitnya visa membuat jemaah haji furoda gagal berangkat. Ditutupnya proses pengeluaran visa furoda bagi calon haji non-kuota oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi pada tanggal 27 Mei yang lalu, menyebabkan calon haji furoda di Indonesia gagal berangkat ke Tanah Suci, termasuk di kota Jambi. Di kota Jambi, 35 orang calon haji non-kuota pemerintah ini dipastikan gagal berangkat. Salah seorang pimpinan travel haji dan umroh di kota Jambi, Muhammad Hasan Erlangga mengatakan, pihaknya telah mendapatkan informasi ditutupnya proses pengeluaran visa furoda. Erlangga bersama calon haji yang siap berangkat di tahun ini masih berharap ada keajaiban dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk bisa mengeluarkan visa furoda maupun visa mujamalah bagi calon haji Indonesia. Meski dipastikan gagal berangkat pada musim haji di tahun ini, namun pihak travel mengaku bertanggung jawab 100% atas hak-hak calon jemaah haji. Pastinya para travel yang pengurus jamaah yang berangkat haji semua akan bertanggung jawab ya atas keberangkatannya, dan masalah hal-hal yang terkait bisa diselesaikan dengan pihak travel dan kurang lebih 35 jemaah ya. Mudah-mudahan saya berdoa dan para jemaah terus berdoa, mudah-mudahan di tahun depan kita semua bisa dipanggil oleh Allah SWT. Seorang jemaah haji asal kota Jambi, Nurbaiti, mengatakan meski sudah dipastikan gagal berangkat haji di tahun ini, namun Nurbaiti masih berharap ada keajaiban untuk menunaikan ibadah haji. Kami masih dikasih waktu sampai tanggal 2. Kalau ada kemungkinan qadarullah, Allah memberikan kebesarannya, ya masih ada harapan. Tapi ya gimana ya, pasrah lagi lah, kembali ke Allah lagi gitu. Kalau perasaan ini ya masih kepengen gitu, bisa nyusul, bisa berangkat, bisa keluar. Calon haji furoda asal Jambi dijadwalkan berangkat pada tanggal 31 Mei yang lalu dan akan melaksanakan rangkaian ibadah haji hingga pulang kembali ke tanah air. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, saudara, jemaah haji saat ini tengah bersiap untuk bisa melakukan perjalanan menuju ke Arafah. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita sudah terhubung dengan petugas haji Jambi, Bapak Muhammad Nuh, langsung dari Tanah Suci Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu ini Indonesia, Pak Nuh. Apa kabar, Pak Nuh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baik, Pak Nuh, untuk saat ini seperti apa persiapan ataupun juga skema pergerakan jemaah haji Indonesia ini untuk bisa menuju ke Arafah nantinya? Ya, alhamdulillah pada hari ini skema haji pada tahun ini memang ada beberapa skema yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama pada hari ini adalah skema safari wukuf mandiri, dan pada hari ini jamaah yang lansia yang begitu berat dalam untuk melakukan perjalanan itu akan diberangkatkan pada hari ini. Namanya yaitu skema safari wukuf mandiri dan akan dikumpulkan di hotel transit di Darul Ihsan. Kemudian nanti sambil menunggu akan pendorongan mereka di tanggal 8 Zulhijjah itu ke Padang Arafah. Kemudian untuk jamaah haji yang tidak mengikuti safari wukuf itu ada skema 2. Yang pertama tanazul, kemudian ada murur, dan keputusan Dirjen Haji dan Umroh
itu ada di kloter 20 dan kloter 19 dan 20. Kemudian setiap kloter itu akan diskemakan juga ada nama istilahnya perjalanan haji murur, yaitu perjalanan dari Arafah melintas ke Musdalifah kemudian langsung ke Mina. Itu pun akan bersama-sama kecuali haji yang melakukan skema safari hukum mandiri. Baik, Pak Nu, untuk hari ini seperti apa kondisi dari jemaah haji asal Jambi? Apakah dalam kondisi yang sehat atau seperti apa, Pak Nu? Alhamdulillah kondisi jamaah Provinsi Jambi alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Memang pada hari ini, hari sebelumnya dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah itu pemberangkatan bus selawat untuk ke Masjidil Haram, transportasi selawatnya itu diberhentikan karena untuk menjaga supaya jamaah lebih fokus untuk menjaga kesehatan ketika akan diberangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah, yaitu insya Allah pada hari Rabu. Baik, Pak Nu, langkah apa yang nantinya diambil untuk bisa menjaga kesehatan dan juga kenyamanan jemaah saat wukuf di Arafah? Yang diambil langkah yang pertama oleh tim kesehatan melakukan visitasi ke seluruh jamaah haji per kloter, petugas kesehatan per kloter melakukan visitasi, melakukan pemantauan, kemudian jamaah untuk melakukan istirahat, jangan melakukan ibadah sunnah dulu ke Masjidil Haram dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Hanya dilakukan di hotel saja. Baik, Pak Nu, untuk hari ini seperti apa cuaca di sana? Apakah dalam kategori yang ekstrim atau seperti apa, Pak Nu? Alhamdulillah cahaya pada hari ini, cuaca pada hari ini itu sekitar 44 sampai 45 derajat Celcius. Muhammad Nu, petugas haji asal Kota Jambi atas informasi selengkapnya seputar ibadah haji di sana. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Pak Nu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara, kita ke sorotan lainnya. Pemerintah Kabupaten Batanghari akan menyiagakan petugas kesehatan hewan hingga nantinya pelaksanaan penyembelihan. Selain melakukan pemeriksaan kesehatan hewan, petugas juga akan tetap mengawasi lalu lintas hewan ternak yang masuk ke pasar ternak. Untuk menjamin kesehatan hewan kurban saat Hari Raya Idul Adha, Dinas Perkebunan dan Peternakan Batanghari akan menyiagakan 15 petugas kesehatan hewan. Nantinya, sebelum pelaksanaan penyembelihan maupun setelah pemotongan, petugas kesehatan akan melakukan pengecekan terhadap fisik hewan kurban. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Batanghari, Aprizal, mengatakan, selain untuk melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan hewan, petugas kesehatan juga akan tetap mengawasi lalu lintas hewan ternak yang masuk ke pasar ternak. Tetap, kita dari Dinas Perkebunan dan Peternakan tetap akan melakukan pengawasan tentang kesehatan hewan yang ada yang akan dikorbankan pada hari raya korban ini. Kita tetap akan mengadakan pelayanan kesehatan, terutama terhadap sapi-sapi ya, yang terutama sekali itu di pasar ternak. Dari hasil pengecekan, hewan ternak yang disiapkan untuk kurban dalam kondisi sehat dan bebas dari PMK dan Jembrana. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menaikkan status siaga karhutla. Penetapan status ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya karhutla. BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan status siaga darurat karhutla. Status siaga karhutla dimulai 1 Juni hingga 30 September 2025. Penetapan status siaga ini dikarenakan kejadian karhutla setiap tahunnya terjadi di 4 kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinus, mengatakan penetapan status ini dilakukan sebagai langkah antisipasi peningkatnya potensi titik api saat musim kemarau, mempercepat koordinasi lintas sektor dan mobilisasi sumber daya dalam pencegahan dan penanganan karhutla. Untuk mendukung status siaga darurat ini, BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan langsung berkoordinasi dengan masyarakat peduli api di setiap kecamatan dan Manggala Agni. Terhitung mungkin tanggal bulan Juni, 1 Juni sampai dengan nanti di akhir September 2025, dan ketika nanti status ini sudah ditetapkan, otomatis Kasatgas Karhutla akan kami tetapkan. Ada posko yang kami bentuk. Itu ada 4 posko. Pertama posko induk, itu posko induk ada di BPBD. Posko kecamatan ada 4, yaitu di Kecamatan Sadu, posko 1, posko 2 di Berbak, posko 3 di Dendang, posko 4 di Mandara Umum. Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai memasuki musim kemarau pada dasar yang pertama Juni 2025. Selain di Kecamatan Mandara Ulu, BPBD Tanjabtim juga mendirikan posko di Kecamatan Dendang, Berbak, dan Sadu. Khalifa, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara Gubernur Jambi Al-Haris memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di tahun 2025. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Upacara yang digelar di lapangan kantor Gubernur Jambi ini dipimpin langsung oleh Gubernur Al-Haris. Bertempat di lapangan kantor Gubernur Jambi, Gubernur Al-Haris memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Dalam amanatnya, Gubernur Al-Haris menekankan pentingnya semangat dalam menjaga nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ideologi Pancasila menjadi bagian penting dalam menjaga NKRI dari beragam tantangan kemajuan zaman. Penguatan nilai-nilai Pancasila harus diupayakan sebagai filter bagi anak-anak bangsa dalam mengatasi keterbukaan kemajuan teknologi dan informasi yang kini menjadi tantangan bagi negara. Pancasila yang menjadi pondasi pembangunan ekonomi negara mengedepankan nilai gotong royong untuk mendorong stabilitas perkembangan ekonomi bangsa di tengah tantangan dan ketidakpastian ekonomi global. Pancasila adalah dasar negara kita. Garuda adalah lambang negara kita. Nah, ini adalah merupakan landasan fundamental daripada semangat kebangsaan kita tanah air, dan juga semangat kemerdekaan. Oleh karena itu, kita berharap upacara ini tentu membangun kembali komitmen kita dalam rangka berbangsa dan bernegara. Selaku anak bangsa, kita harus menjadi orang-orang yang siap kapanpun membela tanah air, berjuang untuk negara. Peringatan Hari Lahir Pancasila pada tahun ini mengusung tema memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Tema ini menegaskan kembali komitmen seluruh elemen bangsa untuk memperkuat nilai-nilai dasar negara sebagai landasan utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, dan bersatu. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Merangin Muhammad Syukur memimpin upacara Hari Lahir Pancasila ke-80 tahun. Muhammad Syukur pun juga mengajak masyarakat untuk bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini kepada anak-anak. Pemerintah Kabupaten Merangin menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila ke-80 tahun. Upacara yang digelar di lapangan kantor Bupati Merangin ini dipimpin oleh Bupati Merangin Muhammad Syukur. Muhammad Syukur mengatakan Pancasila bukan sekedar teks historis dan normatif, namun sebagai jiwa bangsa, serta dasar pedoman hidup bersama dalam mewujudkan cita-cita Indonesia. Saat ini Indonesia masih didera persoalan intoleransi, ekstremisme, dan disinformasi yang mengancam persatuan bangsa. Melalui Asta Cita, seluruh rakyat Indonesia diminta untuk bisa melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek bernegara, mulai dari pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga di ruang digital. Muhammad Syukur mengajak masyarakat agar tidak provokasi dan mudah percaya dengan berita bohong yang disebarkan di ruang digital. Kita tentu nilai-nilai Pancasila ini harus kita jaga, supaya ini tetap terjaga dengan baik. Inilah sesuatu yang luar biasa yang dimiliki Indonesia, yang tidak dimiliki oleh bangsa lain mungkin. Dan ini harus kita pelihara. Jangan sampai dengan perkembangan teknologi, nilai-nilai itu luntur, kemudian banyak provokasi, berita hoax, fitnah, dan semacam. Inilah tugas yang harus kita bangun. Dan anak-anak kita juga pasti memahami Pancasila, tidak hanya sekedar menghafal Pancasila, tetapi nilai-nilai itu betul-betul hidup dalam kehidupannya sehari-hari. Muhammad Syukur berharap masyarakat turut menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini kepada anak-anak, agar dapat mengamalkan Pancasila dalam kehidupan. Muhammad Syobar, TVRI Jambi melaporkan. Wali Kota Jambi Maulana mengajak seluruh masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan. Hari Lahir Pancasila harus menjadi momentum untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Pemkot Jambi Senin pagi menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Upacara yang digelar di lapangan Balai Kota ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Jambi Maulana. Maulana mengatakan, Hari Lahir Pancasila menjadi momentum penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
Peringatan ini perlu dimaknai sebagai refleksi dan penguatan komitmen terhadap Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila mampu menyatukan masyarakat dari berbagai macam suku, ras, dan agama. Maulana mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kami akan menyusun program yang pertama tentu kan banyak kegiatan kepemudaan seperti Paskibra yang hari ini 1 tahun mereka bertugas dari tahun 2024, maka mereka masuk purna. Hari ini terus dilatih lagi, dipersiapkan untuk Paskibra pada Agustus tahun ini. Nah, pemuda-pemuda pelopor seperti ini sangat dibutuhkan untuk menyebarluaskan semangat kebangsaannya, termasuk yang kedua adalah pramuka. Maulana menambahkan, pemerintah Kota Jambi akan menggandeng pihak terkait untuk membangun karakter anak muda. Pembinaan karakter harus dilakukan sejak dini agar kenakalan remaja dapat diminimalisir. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Lapas Kelas 2A Jambi menggelar upacara Hari Lahir Pancasila sekaligus pembacaan ikrar dan penandatanganan Fakta Integritas. Komitmen kali ini menegaskan tekad seluruh jajaran untuk bisa mendukung program Zero Halinar, bebas handphone, pungli, dan juga narkoba. Lapas Kelas 2A Jambi Senin pagi menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Pada upacara yang digelar di Lapas Kelas 2A Jambi ini turut dilaksanakan komitmen seluruh jajaran dalam mendukung program bebas dari handphone ilegal, pungutan liar hingga peredaran narkoba di dalam lembaga permasyarakatan. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jambi Hidayat mengatakan peringatan Hari Lahir Pancasila dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam bertugas. Dalam ikrar ini, seluruh pegawai lapas menyatakan sikap dan ikrar mendukung program bebas dari penyelundupan handphone, pungutan liar hingga peredaran narkoba di dalam lembaga permasyarakatan. Sanksi tegas akan diberikan kepada seluruh pegawai apabila kedapatan melakukan aksi pelanggaran. Jadi kegiatan hari ini pertama kita upacara Hari Lahir Pancasila. Nah, setelah itu kita ada melaksanakan perintah ya dari Pak Dirjen Pas sesuai dengan kebijakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang mana setiap lapas dan rutan perang terhadap narkoba dan HP. Jadi pada hari ini kita menandatangani komitmen para petugas ya, nanti harus diketahui oleh keluarganya untuk perang terhadap narkoba dan HP di dalam, dan mereka pun harus siap dikenakan sanksi ya apabila berani main-main terhadap narkoba dan HP dibawa ke dalam. Hidayat berharap peringatan Hari Lahir Pancasila dapat menjadi momentum penting bagi Lapas Kelas 2A Jambi untuk meneguhkan komitmen dalam menciptakan lingkungan permasyarakatan yang bersih dan bebas dari praktek menyimpang. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, korban salah khitan tempuh jalur hukum ke Polres Kerinci. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Puluhan jurnalis yang tergabung dalam beberapa organisasi menggelar aksi damai di depan kantor Bupati Tebo. Aksi tersebut terkait adanya beberapa wartawan yang diduga dilarang meliput kegiatan pemerintahan terhadap permasalahan kebakaran hutan dan lahan. Dikawal puluhan personel Polres Tebo, puluhan jurnalis yang tergabung dalam beberapa organisasi di wilayah Kabupaten Tebo menggelar aksi damai. Aksi damai yang digelar pada Senin siang ini menyusul adanya insiden dugaan pelanggaran peliputan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo terkait permasalahan kebakaran hutan dan lahan. Dalam aksinya ada beberapa tuntutan yang disampaikan puluhan jurnalis ini. Salah satunya meminta pemerintah Kabupaten Tebo terbuka terkait informasi Karhutla agar dapat disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Tebo. Selain itu, puluhan jurnalis ini juga mendesak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo menyampaikan Sekretaris Daerah untuk meminta maaf kepada jurnalis atas insiden dugaan pelanggaran yang dilakukan.
Wakil Bupati Kabupaten Tebo Nazar Effendi menyambut dan menanggapi beberapa tuntutan yang disampaikan puluhan jurnalis. Pemkab Tebo akan menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan perwakilan jurnalis, salah satunya insiden adanya dugaan pelanggaran peliputan terhadap beberapa jurnalis di Kabupaten Tebo. Kami akan bicarakan nanti ke beliau dan kami minta juga secepatnya kita buatkan jadwal, karena memang apa salahnya sih kalau memang keliru atau ada miskomunikasi dan sebagainya, entah itu kesalahan yang langsung atau karena itu dibuat oleh orang-orang yang bekerja di sekitar kita, ya kalau memang keliru tidak ada salahnya kita minta maaf untuk kebaikan kita semua sebenarnya. Nazar Effendi menambahkan Pemkab Tebo akan minta Sekda agar segera meminta maaf kepada jurnalis. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Saudara, seorang bocah laki-laki di Kabupaten Kerinci menjadi korban salakitan yang dilakukan oleh seorang perawat di praktek pribadinya. Dan akibat dari tindakan tersebut, keluarga korban melaporkan kejadian ke Polres Kerinci. Seorang bocah berusia 10 tahun menjadi korban dugaan salakitan yang dilakukan oleh seorang oknum perawat berinisial YN. Proses kitan yang berlangsung di praktek pribadi milik YN ini menyebabkan alat kelamin korban mengalami luka serius. Orang tua dan keluarga korban yang tidak terima anaknya menjadi korban malpraktik melaporkan kasus ini dan pelaku ke Polres Kerinci. Keluarga korban membawa bukti berupa hasil pemeriksaan medis yang menunjukkan adanya luka parah akibat dugaan kesalahan prosedur saat kitan. Sebelumnya keluarga korban dan keluarga perawat sempat membuat kesepakatan damai. Meski perawat dan keluarganya siap bertanggung jawab penuh untuk mengobati korban hingga sembuh, namun keluarga korban merasa ada indikasi oknum perawat tersebut lepas tanggung jawab dan belum maksimal dalam melakukan penanganan. Hingga saat ini korban masih harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit untuk memulihkan kondisi alat kelaminnya. Pihak keluarga menuntut pertanggungjawaban dan meminta agar praktik serupa ditindak tegas agar tak ada korban lain. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mendeklarasikan anti judi online bagi ASN dan masyarakat. Selain sosialisasi dan pendekatan, strategi pencegahan berupa gerakan moral juga menjadi gagasan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mendeklarasikan anti judi online yang kian marak dan meresahkan masyarakat. Praktek perjudian di ranah digital sulit dibendung dengan kemajuan teknologi digital. Untuk bisa mengantisipasi maraknya praktek judi online, Bambang Bayu Suseno mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling bergandengan tangan dan bersatu menyelamatkan generasi muda dari praktek judi online. Strategi pencegahan berupa gerakan moral di lingkungan juga bisa menjadi gagasan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Bambang Bayu Suseno menegaskan aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kabupaten Muaro Jambi harus bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Apabila ditemukan ada aparatur sipil negara yang terlibat praktik judi online, Bambang Bayu Suseno memastikan akan memberikan sanksi sesuai ketentuan. Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi menyatakan satu, dengan tegas menolak dan tidak akan terlibat dalam judi online. Yang kedua, berkomitmen untuk melayani seluruh masyarakat serta menghindari segala bentuk perjudian yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga dan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Yang ketiga, akan selalu menjaga sendi-sendi kehidupan dengan berpegang teguh kepada ajaran agama. Deklarasi anti judi online ini diharapkan dapat menghalau masyarakat yang ingin mencoba keberuntungan melalui aplikasi judi online. Perbuatan yang bertentangan dengan ajaran moral ini secara tidak langsung dapat merusak sendi-sendi kehidupan. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, lahan sawah tanah hujan menjadi tantangan bagi para petani untuk bisa mewujudkan swasembada pangan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini.
Saudara, hingga tanggal 31 Maret 2025 yang lalu, kredit usaha rakyat di Provinsi Jambi telah disalurkan kepada 19.872 orang debitur dan total penyaluran KUR mencapai 1 miliar 600 juta rupiah lebih. Pemerintah melalui berbagai program terus berupaya untuk dapat menjangkau dan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Salah satu bantuan tersebut yakni melalui pembiayaan program subsidi bunga kredit usaha rakyat atau KUR dan pembiayaan ultramikro atau UMI. Berdasarkan data DJPB Provinsi Jambi hingga 31 Maret 2025, KUR telah disalurkan kepada 19.872 debitur dengan total penyaluran mencapai 1 miliar 609 juta rupiah lebih. Dari jumlah penyaluran KUR 1 miliar 164 juta rupiah lebih atau 72,3% diantaranya disalurkan ke sektor unggulan pelaku usaha, yakni pertanian, perburuan, dan kehutanan. Kabupaten dengan penyaluran KUR terbesar yakni Kabupaten Merangin dengan total penyaluran 243,49 juta rupiah kepada 2.461 debitur. Selain KUR, kredit UMI juga telah disalurkan kepada 979 debitur dengan total penyaluran 5,63 miliar. Skema terbanyak yang diambil oleh debitur di Provinsi Jambi adalah skema kelompok dengan penyaluran PT Bahana Arta Ventura atau BAV. Hingga 31 Maret 2025, penyaluran UMI di Provinsi Jambi berkontribusi sebesar 26,16% dari penyaluran pembiayaan UMI di regional Sumatera dan 6,09% terhadap penyaluran nasional. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Petani padi di Pematang Pulai Kabupaten Muaro Jambi mendukung terwujudnya swasembada pangan. Pada awal Juni ini, petani mulai turun ke sawah untuk menanam padi di sawah tada hujan. Petani di Desa Pematang Pulai, Kecamatan Sekeran, Kabupaten Muaro Jambi mulai turun ke sawah untuk menanam padi. Secara gotong royong, satu persatu padi ditanam oleh petani di lahan sawah yang sempat dilanda banjir pada bulan April lalu. Salah seorang petani padi, Yati, mengatakan, lahan persawahan tak ada hujan menjadi tantangan bagi para petani setempat untuk mewujudkan swasembada pangan. Dalam 1 tahun, petani hanya mampu menanam 1 kali, karena lahan persawahan terdampak banjir luapan Sungai Batanghari. Setelah masa tanam, petani juga harus menghadapi serangan hama padi, seperti serangan keong, belalang, dan burung. Kalau di sini banyak, kalau dado ampo banyak. Ini nanam Bu ya? Yuk nanam, nandur kalau bahasa. Yo nandur. Hama yang dihadapi apa saja Bu? Hama biasanya tuh yang panjang itu. Di lahan 6 tumbuk ini, petani mampu mendapatkan 600 kg beras hasil panen. Beras yang didapat hanya untuk dikonsumsi sendiri, karena dalam 1 tahun petani hanya mampu 1 kali tanam. Petani berharap pemerintah daerah dapat membantu persoalan yang dihadapi, mulai dari pupuk subsidi yang tepat sasaran hingga pengairan sawah saat musim kemarau. Adam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan juga saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai jumpa.